Apakah kalian pernah mendengar tentang elit global? Apakah hubungan elit global dengan kerusuhan, kericuhan yang terjadi di seluruh dunia? Apakah hubungan elit global dengan kericuhan yang sedang terjadi di negara Indonesia? Dengan isu-isu yang mereka sebarkan, yaitu seperti isu ijazah palsu Jokowi, petisi dari Purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Gibran, dan lain-lain. Mari kita bahas di dalam video ini. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, elit global itu adalah sekumpulan dari orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh besar di global atau di dunia ini. Ya, sudah menjadi satu rahasia umum kalau elit global itu punya peranan penting terhadap politik, ekonomi, sosial budaya, dan seluruh segi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di dunia ini. Elit global punya peran yang sangat luar biasa. Ya, bahkan untuk memilih seorang pemimpin, katakanlah seorang presiden dalam sebuah negara, itu punya pengaruh yang besar dari elit global. Ya, jadi elit global ini adalah dalang sebenarnya kerusuhan, kericuhan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Jadi apa hubungannya dengan kericuhan yang sedang terjadi di negara ini? Ya, memang isu ijazah palsu Jokowi maupun petisi dari Purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Gibran memang secara tidak langsung tidak ada hubungannya dengan elit global. Tetapi jangan salah kawan-kawan, apapun yang terjadi di negara ini itu semua ada pengaruh dari elit global. Ya, kita bisa lihat sejarah bagaimana elit global berperan untuk menentukan arah politik suatu bangsa. Ketika ada seorang pemimpin dari sebuah negara tidak mematuhi apa yang digaris besarkan atau diaturkan oleh elit global, maka pemimpin itu akan disingkirkan. Ya, sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dia adalah salah satu tokoh yang bertentangan dengan elit global dan dia pun dihabisi dengan cara yang tragis. Ya, dan banyak contoh-contoh lain, termasuk presiden pertama kita Soekarno dengan terang-terangan ingin melawan elit global, maka presiden pertama kita dihancurkan dengan cara difitnah, dengan cara adu domba, membenturkan ABRI dengan PKI pada tahun 65. Itu adalah rencana dari elit global. Memang itu tidak tersentuh, tidak bisa dibuktikan. Yang menjadi spekulasi selama ini itu adalah kerjaan CIA ataupun Amerika Serikat. Tapi kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa ingkari kalau Amerika Serikat dan sekutunya adalah kaki tangan dari elit global. Walaupun Amerika Serikat dikatakan negara power, superpower, adik kuasa, negara yang hebat, tapi sebenarnya mereka itu hanyalah kaki tangan dari elit global. Elit global lah dalang dari segala kerusuhan di dunia ini. Nah, kalau kawan-kawan menyimak apa yang kukatakan di video sebelumnya, bahwa isu ijazah palsu Jokowi ini itu hanyalah isu receh. Tapi ada tujuan besar di balik isu-isu ini, yaitu untuk menghancurkan bangsa dan negara Indonesia ini, ya, untuk menghancurkan pemerintahan yang sah. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang, ketika elit global ingin menguasai sebuah negara, maka dia harus menguasai pemimpinnya. Ketika pemimpinnya tidak bisa dikuasai, maka pemimpinnya itu akan dihancurkan dengan segala cara. Itu makanya kalau kita ingat pidato dari Bung Karno mengatakan perjuanganku tidak lebih sulit daripada perjuangan kalian. Karena perjuangan Bung Karno pada saat itu berserta tokoh proklamator lainnya dan para pahlawan-pahlawan itu jelas-jelas menghadapi penjajah yang berbeda warna kulit, bahasa, beda negara, beda penampilan, dan bisa dilihat dengan jelas. Tetapi perjuangan setelah Soekarno sampai kita saat ini, itu perjuangan menghadapi bangsa sendiri yang menjadi pengkhianat,
yang menjadi kaki tangan CIA maupun Amerika Serikat, yang merupakan kaki tangan dari elit global. Ya, itu jelas. Ya, ketika dulu Soekarno tidak memihak blok barat dan blok timur dan mencetuskan namanya gerakan non-blok, itu menjadi satu ancaman bagi elit global. Sehingga bagaimana cara menyingkirkan Soekarno? Maka elit global melalui kaki tangannya yaitu CIA mencari cara untuk menyingkirkan Soekarno, dan mereka mendapatkan cara yang sangat mantap sekali, sangat jitu sekali, yaitu dengan mengadu domba antara PKI dan ABRI yang saat itu menjadi dua kekuatan besar di negara ini. Itulah cara mereka, sehingga ketika PKI dan ABRI dibenturkan dengan terjadinya G30 SPKI, perlahan-lahan kekuasaan Soekarno mereka bisa lucuti, dan mereka menaikkan presiden boneka mereka, yaitu presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Tetapi ketika Bapak Soeharto juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan kepada elit global, maka elit global juga dengan kaki tangannya kembali, CIA, membuat kekacauan di negara ini. Ya, pada saat itu kita jelas-jelas mengingat kisah 98, di mana terjadi adu domba antara rakyat pribumi dengan etnis Tionghoa, di mana terjadi banyak sekali tindakan-tindakan kriminal terhadap etnis Tionghoa, di mana etnis Tionghoa disakiti, dihabisi, dijarah hartanya. Itu semua untuk menghancurkan kekuasaan Soeharto. Dan muncullah yang namanya aktivis 98 yang akan kemudian memunculkan reformasi. Dan itu terus terjadi dengan adu domba seperti ini. Elit global melalui kaki tangannya CIA mencari orang-orang yang bisa menjadi pengkhianat bangsa ini. Orang-orang yang bisa dijadikan mereka untuk alat menghancurkan bangsa ini. Dengan cara apa? Membuat propaganda-propaganda, menyebarkan isu-isu untuk membuat keributan di negara ini. Dan itu selalu terjadi. Ya, mulai presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahkan yang paling gencar kemarin yaitu kepada presiden ketujuh, Bapak Joko Widodo. Ya, selama Bapak Joko Widodo 2 periode menjabat sebagai presiden, banyak isu-isu yang dihembuskan oleh elit global. Untuk apa? Untuk mengguncang NKRI. Dan syukurlah Tuhan masih melindungi NKRI, sehingga masih ada orang-orang waras, orang-orang yang bekerja untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan 2 periode Jokowi selesai, kini digantikan oleh Prabowo Gibran sebagai presiden ke-8 Indonesia. Dan kalian tahu kawan, ternyata Bapak Prabowo juga berkomitmen untuk tidak patuh dan tunduk kepada penguasa dunia, yaitu elit global. Sehingga Bapak Prabowo juga harus segera disingkirkan. Melalui apa? Kalau melalui serangan langsung, melalui pertempuran langsung, elit global berpikir itu tidak akan mudah. Karena Indonesia secara militer itu sudah sangat kuat. Kalau dulu zaman-zaman sebelum 45, Indonesia bisa diserang dengan kekuatan militer, tetapi sekarang tidak. Untuk menghancurkan Indonesia digunakan kekuatan ideologi, kekuatan adu domba yang dari dulu sampai hari ini itu masih menjadi senjata yang ampuh untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Dan itu kita bisa lihat melalui orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ingin menegakkan kebenaran, mereka ingin menegakkan keadilan dengan menciptakan isu-isu yang sudah lama dihembuskan. Padahal tujuan utama mereka hanya untuk menyebabkan kericuhan, kerusuhan di negara ini. Supaya apa? Supaya pelan namun pasti elit global bisa menggoyang pemerintahan yang sah. Prabowo Gibran terpilih secara sah di negara ini, dilantik secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Tetapi para elit global ini ingin menghancurkan Prabowo Gibran sebagai pemerintahan yang sah untuk bisa apa? Menguasai Indonesia secara utuh. Kita bisa lihat banyak kebijakan-kebijakan dari Jokowi dulu yang membuat elit global itu merasa gerah.
ya, di mana salah satu contoh adalah ekspor nikel yang dulu hanya mengekspor bahan mentah. Sejak Presiden Jokowi membuat keputusannya untuk mengimpor barang setengah jadi, itu membuat elit global gerah. Kenapa? Karena membuat mereka mengeluarkan banyak dana hanya untuk mengimpor nikel. Belum lagi seperti hal-hal lain, kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Belum lagi kemarin Freeport yang sahamnya hampir 50% sudah dikuasai oleh Indonesia. Itu juga membuat kerugian yang sangat besar bagi elit global. Jadi kawan-kawan, jangan mau diadu domba oleh isu-isu receh. Kita harus melihat ada apa di balik keributan ini. Ya, ada apa di balik orang-orang yang selalu buat gaduh di negara ini. Mereka hanyalah kaki tangan, mereka hanyalah boneka dari elit global untuk menguasai Indonesia ini. Apakah kau pikir orang-orang yang buat gaduh itu, orang-orang yang buat ribut itu ingin memikirkan dirimu? Enggak. Mereka hanya menginginkan satu hal, mereka selamat dan keluarga mereka selamat. Masalah kita hancur-hancuran, mereka tidak peduli. Karena mereka sudah mendapat jaminan dari elit global untuk hidup nyaman. Mereka lah yang disebut pengkhianat-pengkhianat tadi. Ya. Jadi mari kita sadari permainan-permainan politik dari elit global. Jadi terlalu kecil kita mempersoalkan hal-hal yang receh seperti itu. Ketika undang-undang negara Indonesia sudah memutuskan suatu keputusan yang sah, kita tidak usah meributkannya. Ya. Coba kalian renungkan, apa tujuan balik dari isu ijazah palsu Jokowi? Dulu sewaktu Jokowi presiden itu juga sudah dihembuskan, tetapi sudah diklarifikasi dan kembali diangkat, kembali dimunculkan. Supaya tujuannya apa? Untuk bangsa ini ribut. Supaya bangsa ini tidak menyadari permainan dari elit global untuk menguasai bangsa dan negara ini. Ya, karena satu-satunya negara di dunia yang sangat kaya alamnya itu negara Indonesia. Dan ini membuat elit global itu sangat bernafsu, sangat girahi ingin menguasai negara ini. Jadi kita jangan mau diadu domba, jangan mau dihancurkan oleh isu-isu yang sangat rendahan seperti ini kawan-kawan ya. Kita harus menyadari itu. Jadi ketika ada isu-isu yang dihembuskan, mari kita cuek. Kita tidak perlu terlalu menghabiskan energi. Ya, di sini juga media berperan sangat penting. Tapi yang kita tahu, media juga dikuasai oleh elit global. Sehingga media dengan senang hati menggoreng setiap isu untuk membuat bangsa ini semakin panas, untuk membuat negara ini semakin rusuh. Ya. Ketika kemarin Purnawirawan TNI membuat petisi untuk memakzulkan Gibran, kalian tahu tujuannya apa? Ya. Ketika Gibran bisa dimakzulkan, bisa dikeluarkan dari kabinet Merah Putih, dihentikan menjadi wakil presiden, itu akan menghancurkan kepercayaan para pendukungnya yang memilih dia, yang hampir 80% di seluruh Indonesia ini. Ya. Kemenangan Prabowo Gibran kemarin itu kemenangan mutlak. Jadi ketika itu dilakukan, maka akan terjadi goncangan kepada Presiden Prabowo. Maka Presiden Prabowo pun akan digoncang dan akan dijatuhkan juga dengan tujuan untuk menggantikan presiden boneka pimpin buatan elit global. Jadi itu tujuannya kawan. Jadi ketika presiden boneka elit global sudah naik menjadi presiden di negara ini, maka negara ini dengan sangat mudah sekali kekayaan alamnya akan dikeruk sehabis-habisnya untuk elit global melalui kaki tangannya CIA dan Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya. Jadi itulah kawan yang harus kita sadari. Kita jangan gampang sekali diprovokasi. Kita harus cerdas, perbanyak literasi, perbanyak membaca. Ya, kita harus mengulang-ulang kembali sejarah bahwa dunia ini rusuh, dunia ini hancur itu hanya karena permainan segelintir orang yang menamakan dirinya elit global. Kita tidak tahu siapa-siapa saja orangnya, tapi yang jelas orang-orang yang ada di elit global adalah orang-orang yang sangat kaya, yang sangat punya pengaruh, penguasa dari berbagai sektor, dan mereka bergabung menjadi satu untuk menguasai seluruh dunia. Inilah dia. Dan Indonesia
merupakan negara yang menjadi ancaman bagi mereka. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya alamnya, negara yang begitu banyak penduduknya, dan itu merupakan kekuatan besar untuk menghancurkan mereka. Jadi kita harus cerdas kawan-kawan, kita harus bisa memikirkan sampai ke sana. Jangan hanya disibukkan dengan ijazah palsu Jokowi, jangan hanya disibukkan oleh pemakzulan Gibran, jangan disibukkan oleh hal-hal yang receh-receh lainnya, sementara kita melupakan hal besar yang sedang mengancam keutuhan NKRI, keutuhan bangsa dan negara ini. Itulah dia kawan. Mari kita sama-sama menyadari, kita hentikan semua isu-isu receh ini dan biarkan para pengkhianat-pengkhianat itu membuat ribut. Kalau kita tidak memberikan perhatian yang begitu besar kepada pengkhianat itu, maka lihatlah, isu ini akan hilang dengan sendirinya dan mereka akan terus menciptakan isu-isu baru. Mereka akan terus itu. Mereka tidak akan berhenti sampai bangsa dan negara ini dikuasai oleh elit global. Ingat itu. Ya. Kalau kita ingat ketika Soekarno dulu dijatuhkan, sungguh miris. Seorang proklamator bangsa yang menciptakan ide-ide luhur bersama tokoh-tokoh lainnya sehingga terciptalah ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbaik di seluruh dunia. Itu coba digoyang, coba dihancurkan oleh para elit global melalui CIA dengan membenturkan sesama anak bangsa, ya, membenturkan partai PKI dengan partai-partai lain termasuk partai ABRI. Demikian juga sampai sekarang partai dengan partai dibenturkan, dan ada-ada saja para pengkhianat yang mau dengan sukarela menjadi kaki tangan dari elit global. Dan inilah harus kita waspadai. Inilah yang harus kita sadari. Biarlah NKRI tetap utuh. Apapun isu yang dihembuskan, apapun isu yang diedarkan oleh para elit global ini, biarlah itu tidak mempengaruhi kesadaran kita. Kita harus cerdas kawan-kawan. Kita harus bisa memilah mana yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kita harus punya visi ke depan, ya. Kasihan anak cucu kita nanti kalau mereka menjadi pembantu di negara sendiri. Mereka menjadi budak di negara sendiri. Jadi demikian video ini kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.